Shalom Bapak, Ibu, adik-adik, serta anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus. Setelah kita beraktivitas dari pagi, siang, dan tiba pada malam ini, sebelum kita istirahat, melepaskan kepenatan pikiran kita dan kelelahan badan kita, saya mau mengajak Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam 22 April 2024 malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, marilah kita berdoa untuk memohon kuasa Roh Kudus agar kita dibimbingnya pada kebenaran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih oleh karena belas kasih-Mu. Kami boleh ada pada keberadaan kami saat ini. Dengan mengucapkan syukur kepadamu, kami yakin memiliki harapan bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing kami dan membawa kami dalam damai sejahtera-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, agar kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan dimampukan untuk menerapkannya dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 yang menyatakan, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Terpujilah Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membayangkan jika seseorang berada dalam penjara. Tentu penjara di zaman sekarang dan penjara di zaman Rasul Paulus sangatlah berbeda. Dan yang pasti, yang namanya di penjara pastilah tidak ada yang nyaman dan tidak menyenangkan. Namun berbeda dengan Rasul Paulus, kita boleh belajar dalam ketidaknyamanan dan suasana yang tidak menyenangkan, baik hati dan tubuh Rasul Paulus secara fisik tetap dapat memikirkan dan mendoakan jemaatnya, yaitu jemaatnya di Filipi. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-9 dan 10, inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian,
sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, tibalah giliran kita hari ini, malam ini. Apakah kita saling mendoakan untuk kita semua, Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta? Mulailah dari yang terkecil. Kita mendoakan ibu, bapak kita. Kita mendoakan anak-anak kita. Kita mendoakan pergumulan keluarga kita. Mulailah kita tekun untuk saling mendoakan. Mungkin memang berat untuk memulai jika tidak terbiasa dengan berdoa. Namun bagi adik-adik dan anak-anak, mulailah dengan yang sederhana. Doakanlah orang tua kalian yang telah berjerih lelah dalam mensejahterakan kehidupan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Mulailah mendoakan ibumu yang berjerih lelah membuat rumah menjadi nyaman, baju yang tersedia rapi, makan pagi yang tersedia. Dari yang sederhana itu, dengan pertolongan Roh Kudus, kita tekun saling mendoakan, maka kita akan hidup suci. Setelah kita dibiasakan hidup suci dan tidak bercacat, maka kita dapat memuji memuliakan Allah Bapa kita dan hidup berkenan. Biarlah dalam menanti jawaban doa kita serahkan pada rencana dan rancangan Tuhan Yesus. Tekun berdoa, hidup suci, dan tidak bercacat. Hal ini adalah pilihan. Kita semua menginginkan pilihan yang tepat dan benar. Namun hidup suci dan tak bercacat tidaklah semudah membalikan tangan. Mulailah dari hal yang kecil. Mulailah kita saling mendoakan. Mulailah kita tekun dalam doa. Allah menghendaki agar manusia meminta kepadanya dalam doa. Kita berdoa artinya kita hidup bergantung pada Tuhan. Karena kita lemah dalam menghadapi kehidupan, maka di dalam doa kita memohon pertolongan. Setialah dan tekunlah dalam doa, baik dalam doa pribadi, doa keluarga, doa dalam persekutuan. Dengan kita tekun dalam doa, kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat melakukan dan menyatakan kebenaran dalam pelayanan dan kesaksian di seluruh kehidupan pergumulan kita. Tekun dalam doa, kita menjaga hidup kita tetap suci, tak bercacat celah, karena kita mendapatkan kekuatan dan dapat menjaga perilaku dan ucapan kita. Bertekunlah dalam doa, karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami dan mengajarkan kami untuk saling mendoakan dan bertekun dalam doa. Kami mohon agar kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami dan terus menguasai kami, agar kami mendapatkan kekuatan dan dimampukan dalam bertekun dalam doa, hidup suci dan tak bercacat. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan Yesus, agar apapun yang dialami dan dirasakan saat ini, biarlah kami keluarga dapat menyatakan syukur kepadamu. Kami berdoa juga kepada keluarga yang dalam keadaan berduka, Bapak Frankie dan Ibu Silvana. Tuhan Yesus berikanlah keluarga ini kekuatan dalam menjalani hari lepas hari. Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah
akan gerejamu GPIB Shalom DKI Jakarta. Dengan segala pergumulan, ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Dalam seluruh aktivitas karyawan kantor, seluruh presbiter, seluruh unit-unit misioner lingkungan gereja, ya Tuhan, topanglah kami. Dalam seluruh rencana kerja, semua ini hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun berobat jalan, atau dirawat di rumah-rumah, kami mendoakan mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan. Berkatilah obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah menjadi berkat dan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga mendoakan untuk adik-adik dan anak-anak kami yang masih duduk dalam sekolah, yang dalam menempuh ujian ataupun yang sudah selesai dalam menghadapi ujian sekolah. Ya Tuhan, berkatilah mereka agar mereka selalu mengucap syukur dan bergantung hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kaum lanjut usia. Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus dalam usia tidak muda lagi. Kami mendoakan mereka agar tetap mengandalkan Tuhan, hidup suci dan berkenan kepadamu. Berkatilah kaum bapa dan ibu kaum yang sudah memasuki lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program kerja yang sementara dalam penyusunan. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Kami mohon kekuatan daripadamu agar program kerja tahun 2024-2025 dapat diselesaikan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah ya Tuhan doa kami ini yang jauh dari sempurna, yang kami mohonkan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, adik-adik serta anak-anak terkasih, renungan malam 22 April 2024. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.